I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi di sini kami dari kelompok 2 psikologi transpersonal akan membahas materi terkait dengan Zen. Oke, simak ya videonya. Bye. Guys, perkenalkan nama saya Adinda Erlen Anindya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama mengenai ajaran utama Zen. Tujuan utama ajaran Zen tidak hanya duduk bermeditasi saja guys, melainkan membina kesadaran pada diri sendiri atau membuka kesadaran diri sendiri untuk mencapai satori. Setelah tercapai satori, Zen mengutamakan pengalaman mendapatkan penerangan. Penerangan ini dinamakan satori, mampu melihat dan menemukan inti diri dan menyadari kebudayaannya. Namun pengalaman tersebut tidak dapat diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata, hanya terbatas saja. Halo guys, izin perkenalkan diri, nama saya Anadia Disanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar ajaran Zen dan juga fungsi dari ajaran Zen. Jadi teman-teman, dasar-dasar ajaran Zen ini lebih memfokuskan kepada hal-hal meditasi atau yang disebut dengan zazen, yang dimana menjadikan sebuah penerangan dan juga kesempurnaan bagi seseorang, serta mengajarkan orang lain itu dalam berhubungan antara sesama manusia. Di dalam ajaran Zen juga terdapat fungsi dari ajaran Zen, di mana fungsi ajaran Zen ini menjadikan seseorang itu lebih dewasa, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan juga mengajarkan seseorang itu memiliki rasa empati dan penerimaan dalam dirinya sendiri. Dan juga bisa disebut dengan seseorang yang menganut Buddhisme yang baik. Hai guys, saya Irma Mulia. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan garis besar dari ajaran Zen. Nah, jadi garis besar dari ajaran Zen ini memiliki fokus utama untuk mengarahkan individu dalam mencapai pemahaman yang mengarahkan individu tersebut ke dalam pemahaman yang bersifat kebenaran. Jadi, garis besar ajaran Zen ini mengarahkan individu untuk mencapai pemahaman dengan fokus utamanya itu kebenaran. Nah, sejalan dengan fokus utama tersebut, ajaran Zen ini memiliki tujuan untuk menghilangkan perasaan ketidakmampuan dan ketidakpuasan yang disebabkan oleh ego yang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi garis besar dari ajaran Zen ini mengarahkan kita untuk mencapai pemahaman yang dilandaskan dengan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Saya mahasiswa Psikologi Islam 6D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai estetika berdamai dengan diri sendiri. Estetika berdamai dengan diri sendiri merupakan suatu proses di mana individu mengenali seluruh aspek yang ada pada diri individu. Di mana dalam proses inilah individu menyelami berbagai macam gejolak emosi yang ada pada diri individu, memahami apa yang terjadi, menikmati gejolak emosi, sehingga mengerti akan karakter terdalam individu, lalu menciptakan cinta dan kedamaian untuk diri individu masing-masing. Hai guys, perkenalkan nama saya Maya Destalia. Nah, dalam video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait dengan konsep Satori dalam Zen. Nah, sebenarnya konsep Satori dalam Zen ini tuh apa sih? Nah, jadi Satori dalam Zen itu dipahami sebagai suatu ajaran tentang pencerahan atau penerangan. Nah, Satori dalam Zen ini tuh bertujuan untuk mengajarkan individu tentang pencerahan atau penerangan, sehingga nantinya individu yang mengalami Satori setelah melalui latihan-latihan Zen itu akan menganggap dunia dan sekelilingnya dengan lebih lapang dan apa adanya. Nah, selain itu juga individu yang mengalami Satori itu akan merasa bahwa dirinya dilahirkan kembali menjadi pribadi yang baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Nada Noviasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meditasi Zen. Apa sih meditasi Zen? Meditasi Zen juga dikenal sebagai Zazen. Adalah teknik kesehatan yang berakar pada psikologis Buddhis yang dapat dipraktikkan oleh para meditator, baik yang baru memulai maupun yang sudah berpengalaman dalam melakukan penyembuhan.
Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu kesehatan ini untuk mengatur atensi. Kadang-kadang disebut sebagai praktik yang melibatkan berpikir untuk tidak berpikir. Nah, di dalam penyembuhan ini, orang-orang biasanya duduk dalam posisi teratai atau duduk dengan menyilangkan kaki selama penyembuhan zazen dan memusatkan perhatian mereka ke dalam diri mereka sendiri. Nah, itulah materi mengenai zazen. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Aziza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran Hisiryo. Hisiryo diambil dari bahasa Jepang yang artinya kesederhanaan. Jadi, arti dari kesadaran Hisiryo yaitu kesadaran yang mengajarkan kita untuk menjadi sederhana. Ajaran Zen, yakni kesadaran Hisiryo ini mengajarkan kita untuk bagaimana caranya menjadi seseorang yang sederhana. Karena kesadaran hidup yang sederhana itu akan membawa kita ke suatu wawasan yang jauh lebih luas. Halo guys, perkenalkan saya Riniandina Lulis. Saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana konsep Musotoku. Dalam Zen, Musotoku berarti menghilangkan kemelekatan pada tingkat mental, yaitu menjadi tidak terikat pada keuntungan pribadi dalam segala bentuk. Melepaskan keuntungan berarti melepaskan diri batiniah. Maksudnya, orang tersebut tidak lagi sibuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ketika titik ini dicapai, kebebasan dan kebahagiaan muncul secara alami. Musotoku adalah keadaan pikiran yang tulus. Konsep Musotoku di mana keadaan pikiran kita saat bertindak tanpa ingin mencapai hasil dan memberi tanpa menginginkan ketidakseimbangan. Inilah kunci dari sikap yang mencirikan jalan Buddha dan jalan Zen. Dalam Zen ada istilah sekarang, di sini, dan saat ini. Dalam Zen, kehidupan harus dijalani pada kenyataannya yang paling real, paling nyata, yaitu saat ini. Karena masa lalu tak akan kembali dan masa depan pun belum nyata. Artinya, di sini Zen menghimbau kepada kita untuk selalu menikmati apa yang ada dan kita miliki saat ini, sekarang, dan di sini. Bagi Zen, satu-satunya masa yang paling nyata adalah saat ini, sehingga sangat rugi jika kita tidak menikmatinya. Ini bertujuan supaya kita tidak terlalu terobsesi dengan impian dan terjebak dengan masa lalu, sebab memang keduanya sama sekali tidak nyata. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.